Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Entok Sana Kito. Buat kawan-kawan, jangan pernah lesu untuk bersemangat entok. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mencegah berak kapur dan cara mengobati berak kapur pada entok. Oke kawan-kawan, berak kapur adalah penyakit yang menyerang pencernaan pada entok dan berbeda lagi dengan virus ya kawan-kawan. Jadi berak kapur ini adalah penyakit yang menyerang pencernaan pada entok yang disebabkan oleh bisa jadi cacingan yang sudah kelewat parah sehingga berpotensi mengganggu sistem pencernaan entok. Berbeda dengan virus mata biru ataupun snot, karena itu virus dan ini adalah penyakit. Dan berak kapur ini adalah penyakit yang apabila kita perhatikan dari fisik, maka entok kita ini tidak memiliki perubahan fisik ataupun perubahan sikap atau perilaku kawan-kawan. Namun berak kapur ini dapat mengakibatkan penyusutan berat badan entok dengan cepat. Walau begitu, kawan-kawan tidak perlu cemas menanggapi penyakit ini karena penyakit ini tidak begitu berbahaya seperti mata biru, snot ataupun flu burung. Ini adalah penyakit ringan. Oke kawan-kawan, dan ini yang harus kita perhatikan untuk menangani kasus ini adalah pakan yang kita berikan kepada entok-entok kita. Maka kita harus memperhatikan kebersihan pakan yang kita berikan. Jangan sampai kita memberikan pakan yang sudah terpapar jamur kepada entok, karena apabila kita memberikan pakan yang sudah terpapar jamur, maka besar kemungkinan entok kita ini akan mengalami berak putih kawan-kawan. Kita ambil contoh sederhananya, yaitu nasi aking kawan-kawan. Tidak jarang kita mendapati jamur pada nasi aking yang ada di dalam stok pakan kita kawan-kawan. Nah, jadi untuk mencegah ini kita dapat melakukan pencegahan dengan cara nasi aking tersebut dapat kita cuci dulu ataupun dapat kita rebus atau kita siram air panas sebelum kita berikan kepada entok-entok kita kawan-kawan. Dan hindari juga kandang yang berlumpur kawan-kawan, karena entok ini adalah salah satu unggas yang rakus. Maka apabila entok kita ini kekurangan stok makanan, maka tidak jarang entok-entok ini akan mengonsumsi lumpur yang berada di seputaran kandang. Maka usahakan kita menjaga kandang kita ini supaya tidak berlumpur ataupun becek kawan-kawan, untuk menghindari berak kapur ini. Dan pakan yang bersisa juga dapat membuat entok-entok kita ini terserang berak kapur kawan-kawan. Contohnya misal kita memberikan pakan di pagi hari, namun pakan tersebut berlebih sehingga tidak dapat dihabiskan oleh entok, dan pakan tersebut bertahan sampai siang ataupun sore hari kawan-kawan. Nah, di sore hari kembali dikonsumsi oleh entok ini. Nah, di situ juga memicu berak kapur karena ditakuti bahwa pakan tersebut sudah terkandung bakteri-bakteri ataupun sudah terkandung jamur yang dapat memicu berak kapur kawan-kawan. Nah, jadi usahakan berilah pakan pada entok secukupnya sehingga entok tidak menyisakan pakan setelah selesai menyantap pakan yang kita berikan kawan-kawan. Dan usahakan juga kandangnya ini bersih, tidak becek ataupun berlumpur ya kawan-kawan.
Dan biasanya entok-entok ini kalau sudah terkena berak kapur, maka nafsu makan entok ini akan sedikit berkurang dan bobot badannya pun akan drastis berkurang kawan-kawan. Jadi untuk obatnya langsung saja kita bahas ya kawan-kawan. Dan untuk obatnya saya menyarankan kepada kawan-kawan agar kawan-kawan menggunakan obat herbal yang bisa kita bikin dari hijau-hijauan atau tumbuh-tumbuhan seperti pepaya ataupun daun pepaya, bisa juga dengan bunga pepaya, atau kalau ada ketiga-tiganya bisa juga dipakai kawan-kawan. Dan untuk buah pepaya, gunakanlah buah pepaya yang masih muda kawan-kawan. Tambahkan juga daun sirih kawan-kawan, dan juga berikan juga tambahan gula aren, bawang putih, jahe, dan kunyit kawan-kawan. Nah, apabila tumbuhan-tumbuhan tersebut telah dikumpulkan, maka lakukanlah penghalusan pada tumbuhan-tumbuhan tersebut, bisa dicara dengan diparut, ditumbuk, ataupun di blender. Lalu lakukanlah perebusan, dan air perebusan tersebut gunakan sebagai air minum ataupun air untuk membasahi atau mengaduk pakan kawan-kawan. Dan ampas dari herbal tersebut bisa dipakai sebagai campuran pakan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah membantu membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, saya himbau agar kawan-kawan dapat membantu membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat selalu berkembang dan dapat selalu bermanfaat. Oke kawan-kawan, saya akhiri kesempatan kali ini. Salam sukses, salam ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.